Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan dari kelas 03 angkatan 2020. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk terus update di channel kelas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Prof. Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahed, SPD, MPD, dengan materi Sistem Pendidikan Terpadu. Kelompok kami ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Aditya Nugraha, yang kedua Nurul Fajriani, yang ketiga Nur Halija, dan yang keempat Ilsa Oktaviani. Materi sistem pendidikan terpadu ini kami bagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, karakteristik pendidikan keluarga. Poin yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Poin yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat. Poin yang keempat, sistem pendidikan terpadu. Langsung saja kita ke poin yang pertama, karakteristik pendidikan keluarga. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana proses pendidikan berlangsung. Dalam keluarga, benih pendidikan mulai tumbuh dalam hubungan cinta kasih, tolong menolong, dan saling memberi pengertian, pengetahuan, peringatan, bimbingan, pengarahan secara timbal balik antara suami, istri, dan antara orang tua kepada anak-anak. Di dalam kehidupan keluarga, pendidikan mulai membentuk suatu sentra lingkungan kecil, disebut lingkungan pendidikan lapis pertama. Tegasnya, jika pendidikan diasosiasikan sebagai pengasuh, maka di dalam keluarga pertama kali anak terikut sertakan dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan bagi anak, disadari atau tidak, telah dipersiapkan jauh sebelum kelahirannya oleh kedua orang tua, atau pendidikan mulai 25 tahun sebelum kelahirannya. Tanggung jawab orang tua terhadap mencerminkan suatu ciri khas pendidikan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga, anak dapat bimbingan dan perawatan dalam rangka membentuk perwatakan dan kepribadian anak untuk menjadi dirinya sendiri atau menjadi diri pribadi yang utuh. Bagi anak, persekutuan keluarga adalah lahan subur di mana berlangsung pembinaan kepribadian sehingga menjadi diri sendiri yang utuh, apakah sebagai si Ali ataukah sebagai si Ahmad. Di dalam kehidupan keluarga terjadi pembudayaan kepribadian bagi setiap individu. Di dalam kehidupan keluarga, kegiatan pendidikan berlangsung dengan sasaran pencerdasan spiritual berupa 1. Moral syukur dalam menerima setiap kelahiran, keberuntungan, dan bahkan nasib buruk sekalipun. 2. Moral sabar dalam menghadapi segala macam jenis persoalan kehidupan. 3. Moral ikhlas dalam akhir kehidupan atau kematian dan bencana yang memusnahkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua adalah lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berarti pendidikan sekolah dimaksud adalah tergolong organisasi sosial dengan sistematis dan berjenjang menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Karena itu, lembaga pendidikan sekolah bersifat formal, berkewajiban mendidik seluruh anggota masyarakat dalam suatu sistem kehidupan sosial kenegaraan. Jadi dipolakan menurut dasar filosofi tujuan kehidupan nasional kenegaraan. Berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan ini seluruhnya adalah masalah pendidikan,
maka pengelolaan pendidikan sekolah dapat dinilai sebagai suatu metode pembelajaran yang efisien. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa karena segala keterbatasan yang ada, maka keluarga dan masyarakat tidak mungkin melakukan semua sasaran pendidikan. Itulah sebabnya, maka diperlukan suatu potensi kreatif agar kehidupan berlangsung produktif dan dinamis dalam menuju masa depan. Melalui lembaga pendidikan sekolah, potensi itu diharapkan dapat dikembangkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat. Berdasarkan pada sebabnya, sistem lembaga pendidikan masyarakat masih dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tidak seperti pendidikan sekolah. Pendidikan masyarakat tidak mengenal jenjang, kelas atau strata, tetapi diproses menurut paket. Oleh karena itu, biasanya program pendidikan diselenggarakan dalam waktu relatif pendek. Yang kedua, tidak pula seperti pendidikan sekolah, seperti pendidikan masyarakat bersifat heterogen. Peserta didik tidak dikategorikan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, kepentingan, dan sebagainya. Yang ketiga, seperti sistem pendidikan sekolah, pendidikan diselenggarakan menurut jadwal, metode formal, dan untuk menentukan kualitas standar dilakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan terpadu. Pada dasarnya, kehidupan manusia adalah sepenuhnya tentang persoalan pendidikan. Bagi manusia, kehidupan tanpa pendidikan adalah tidak mungkin. Artinya, bagi manusia pendidikan mutlak perlu. Pendidikan meliputi setiap aspek kehidupan, di mana dan kapanpun dalam persoalan apapun manusia berkegiatan, di situ ada pendidikan. Pendidikan berlangsung sepanjang manusia berada di dalam eksistensi saling keterhubungan. Kelangsungannya bukan hanya di dalam saling keterhubungan eksistensial dengan sesama manusia, dengan alam dan prima causanya saja, tetapi bahkan dalam hubungan antar manusia dengan diri sendiri secara kodrati. Manusia berpotensi dididik dan mendidik oleh dan untuk diri sendiri dan sesamanya. Oleh sebab itu, tetaplah jika dikatakan bahwa spirit pendidikan perlu ditumbuh kembangkan di mana-mana, secara khusus di setiap kegiatan lembaga sosial, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Mempertimbangkan semakin mengakarnya krisis moral ke dalam setiap aspek kehidupan, maka spirit pendidikan perlu ditanamkan ke dalam diri setiap penguasa, mulai dari penguasa eksekutif, legislatif, sampai pada penguasa yudikatif. Filosofi perlu diorientasikan pada pembelajaran, tepatnya disebut sistem kekuasaan berbasis pembelajaran. Jadi, dari materi sistem pendidikan terpadu yang telah dijelaskan teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pendidikan moral di dalam keluarga bisa digali dari adat istiadat peradaban, kebudayaan, dan ajaran agama yang benar dan cocok. Dari sumber-sumber tersebut, dapat diperoleh unsur-unsur nilai moral yang mengakar pada dunia universal atau dunia spiritual. Selain itu, juga diperlukan kecerdasan intelektual. Untuk itulah diperlukan sistem pendidikan yang terencana, metodis, sistematis, efektif, dan efisien. Corak lembaga pendidikan demikian diselenggarakan di lembaga pendidikan sekolah. Kemudian, untuk mendirikan bangunan masyarakat dalam spirit persekolahan dan pembelajaran, lembaga pendidikan sekolah dituntut mencetak sumber daya manusia yang cerdas, intelektual, cakap dalam bidangnya, dan terampil dalam melaksanakannya. Itulah tadi presentasi kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan menyimaknya.
Saya yakin apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian, asalkan teman-teman sekalian tidak hanya menonton dan mendengarkannya, kan tetapi juga menyimak, memahami, dan menerapkannya di kemudian hari. Saya mewakili kelompok 9 kelas 03 mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.